Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tema renungan saat ini adalah hati yang terbuka membawa hal baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada dua anak laki-laki kembar. Sebut saja namanya Dodi dan Didi. Mereka berdua pergi ke gereja setiap hari Minggu dan juga Rabu malam. Mereka berdua bernyanyi dalam paduan suara gereja. Mereka berdua dekat dengan ibu mereka. Setiap hari ibu memberitahu mereka berdua hal yang sama. Ibu sayang kamu. Suatu hari ibu mereka sakit parah. Kedua anak laki-laki berdoa bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan, saya tahu Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Sembuhkan ibuku ya Tuhan, kata Dodi. Didi juga berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau adalah Tuhan yang baik. Saya memohon Engkau untuk menyembuhkan ibuku. Mereka berdua berdoa selama berbulan-bulan, tapi keadaan ibu mereka menjadi semakin buruk. Akhirnya ibunya meninggal. Kedua anak kembar itu memiliki reaksi yang berbeda terhadap Tuhan. Didi, Tuhan, saya tidak mengerti mengapa Engkau tidak menyembuhkan ibu saya, tapi saya tetap percaya padamu. Saya tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dan Engkau melakukan apa yang terbaik. Saya meminta Engkau membantu untuk menyembuhkan hati keluarga kami yang hancur, karena kami sangat mencintai ibu kami. Dalam lukanya, Didi membuka hatinya kepada Tuhan. Butuh beberapa waktu hatinya dapat pulih kembali, tetapi ia tumbuh menjadi orang yang baik. Dia bersikap baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia terus pergi ke gereja, dia bahkan mulai melayani anak-anak di lingkungannya. Dia menghabiskan sisa hidupnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Alkitab mengatakan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 45 bahwa orang yang baik menghasilkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Hati yang terbuka kepada Tuhan mendatangkan hal-hal baik. Berbeda halnya dengan Dodi. Hari yang sama ketika ibunya meninggal, Dodi bereaksi. Bagaimana engkau bisa membiarkan ini terjadi? Saya pikir engkau adalah Tuhan yang baik. Saya tidak ingin berhubungan denganmu lagi. Dalam luka hatinya, dia menutup hatinya bagi Tuhan. Ia kecewa dan tidak percaya kepada Tuhan. Sejak hari itu dan seterusnya, dia dikenal menjadi orang yang paling jahat di kota. Dia mulai mencuri,
menggunakan obat terlarang, dan akhirnya juga membunuh seseorang. Dia menghabiskan sisa hidupnya menjadi jahat. Injil Lukas 6 ayat 45 juga berkata, orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua bersaudara ini mengalami hal yang sama dalam hidup ini. Tetapi salah satu dari mereka berubah menjadi baik dan yang lain berubah menjadi jahat. Mengapa? Apa yang membuat kita baik adalah mempunyai hati yang terbuka kepada Tuhan. Apa yang membuat kita jahat adalah hati yang tertutup kepada Tuhan. Ketika kita menutup hati kita terhadap Tuhan, kita sedang mengundang semua hal jahat untuk masuk di dalam hati kita. Ada hal jahat dan baik di dunia ini. Keduanya baik dan jahat datang dari tempat yang sama, yaitu dari hati. Hati yang terbuka kepada Tuhan mendatangkan hal yang baik. Karena itu, mari kita membuka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan, agar hati kita terisi oleh hal-hal yang baik, sehingga apa yang kita lakukan juga menuai hasil yang baik. Tetap setialah kepada Tuhan untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik dan rancangannya selalu baik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah kami agar terus membuka hati kami untuk-Mu, agar hidup kami selalu menghasilkan yang baik. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk membantu, sehingga mereka segera menemukan jalan keluar. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita dan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun bagi setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.